Selamat pagi dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memahami kebenaran firman lewat reverse dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Dalam judul perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya beri judul refresh ini cekatan. Cekatan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Allah kami yang maha agung dan maha penyayang, Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih karunia dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu. Terberkatilah pada pagi yang indah ini Tuhan, ketika kami sehati untuk bersama-sama mohon pertolongan pengasihan Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun memberkati kami, khususnya bibir mulut hamba-Mu ini, yang sangat terbatas, tersempurna dalam kuasa dan pimpinan kasih Tuhan, menyampaikan firman ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin. Markus pasal 10 berkata begini, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan bertanya kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, ada satu bahasa kata dalam bahasa Indonesia yang pasti kita kenal dengan baik dan sering kita ungkapkan atau kita dengar, yaitu apa yang kita sebut dengan cekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cekatan itu berarti cepat atau mahir langsung melakukan sesuatu atau tangkas. Saudara-saudara, orang harus bersemangat supaya ia melihat dan yang melihat itu bisa pun bersemangat. Ketika saya bersemangat, maka orang yang melihat pasti juga bersemangat. Dan apa yang dibutuhkan dalam semangat itu, apa yang kita sebut dengan cekatan. Jika dikaitkan dalam konteks nats hari ini, Bartimeus sang pengemis buta itu menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang sangat cekatan, alias ia cepat dalam meresponi panggilan. Tanpa berpikir panjang ini dan itu, sang Bartimeus langsung bergerak melompat menghampiri Yesus. Dan ternyata ketika ia menghampiri Yesus, dan ketika ditanya, "Apa yang kau kehendaki?" segera ia menjawab, "Rabuni," yang artinya guru, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, sebuah hal yang sangat luar biasa. Sebuah iman yang ternyata telah tertanam dalam diri Bartimeus, yang disebut di sini anak Timeus. Walaupun ia buta, matanya buta, tapi mata imannya tidak buta. Mata imannya tetap terang melihat bahwa ada sebuah kasih yang akan ia terima dari Yesus orang Nazaret, seperti dalam bacaan ini. Saudara-saudara, kerinduannya untuk bisa melihat terkabul ketika Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari kisah Bartimeus ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Pertama, kecekatan seseorang, semangat seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisik. Kecekatan seseorang ditentukan oleh kemauan hati
ditentukan oleh bagaimana ada sesuatu sikap yang diambil segera ketika memahami ada sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, kecekatan seseorang menentukan hasil. Semakin seseorang cekatan dalam melakukan sesuatu, hasilnya akan lebih baik dibanding dengan mereka yang kurang cekatan. Dibanding dengan mereka yang kadangkala istilah top yang loyo-loyo. Tentu beda. Hasil yang dicapai oleh orang yang cekatan sangat beda dengan orang yang loyo. Saudara-saudara, Tuhan mau bahwa dalam hidup ini marilah kita menjadi orang-orang yang cekatan, orang-orang yang bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Bukanlah untuk sebuah kerugian, untuk cekatan, melainkan sebuah keuntungan yang harus senantiasa kita kembangkan dalam hidup yang cekatan itu. Karena kecekatan itu ternyata adalah karakter dari orang yang sukses. Ketika kita bertanya kepada orang yang sukses, pasti kita melihat bagaimana mereka cekatan untuk mengambil sesuatu dengan segera, tanpa berpikir panjang, segera bertindak dengan tentu hitungan-hitungan yang matang. Untuk itulah Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, mari kita kerjakan segala sesuatu dengan cekatan, supaya hasil pekerjaan yang kita kerjakan hasilnya pun akan baik dan memuaskan diri sendiri, memuaskan keluarga, memuaskan atasan. Tetapi yang utama, dalam setiap pekerjaan kita yang kita lakukan dengan cekatan dan cepat dengan hasil yang baik, akan memuaskan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang telah menolong kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah dalam hidup ini kita senantiasa melakukan segala sesuatu dengan baik dalam kecekatan kita. Dalam ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Gerakan yang cepat, tindakan yang cekatan, memberi hasil keselamatan kepada Bartimeus, orang yang buta ini. Tetapi mata imannya tidak buta. Tuhan menolong dan memberkati kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, oh kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
selamanya. Oh, yeah. Hanya Dia sumber kuatku. Oh, selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar dalam hidup ini kami selalu bergerak dengan cepat, bukan dengan hal-hal yang loyo, tetapi dengan kecekatan yang Tuhan izinkan. Kami dituntun untuk mampu mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dan kami berserah dalam tangan kasih-Mu. Dalam kuasa kasih Yesus kami pinta. Amin.